Oke teman-teman, dibikin landscape aja sepertinya ya. Tadi saya coba potret, tapi karena ini buat data sekalian buat dokumentasi, saya coba landscape aja. Oke teman-teman, eh, saya sudah sering kali mau coba konsisten, coba eh, ada program-program yang sebetulnya bisa kita coba jalankan bersama gitu ya teman-teman ya. Baik itu untuk goals jangka pendek maupun jangka panjangnya gitu ya. Karena sebuah komunitas itu sangat membantu sekali ya untuk di era zaman sekarang ini ya. Nah ini teman-teman saya maksain ya habis, karena dari kemarin teh mau mulai teh sepertinya harus maksain gitu ya. Nah buat teman-teman juga saya sarankan eh, ketika sudah ada ide atau konsep yang terbersit di pikiran ya. Saya juga udah praktek sih sebetulnya Maya, cuma masih didokumentasikan di HP gitu ya. Seperti kayak gini kan, nyempetin terus ngomong-ngomong sebentar simpen, ngomong-ngomong sebentar simpen. Nah pas mau upload itu kan butuh effort lagi ya, jadi harus ngedit, harus, karena kan nggak selalu secara instan kita tuh ngomong tuh lancar gitu ya. Ini kayak gini aja kebetulan aja saya lancar ngomongnya. Tapi intinya ketika kita punya agenda, punya konsep ya, penuangan untuk, terutama untuk era sekarang ya. Nah ini nantilah kita coba step by step kita bahas ya teman-teman ya. Yang penting ya istilah mulai aja dulu sepertinya harus kita pakai itu ya teman-teman. Ya idealnya sih ada konsep juga di belakang itu, kita sudah nyiapin kerangka berpikirnya gitu ya. Eh, Harus ada mindset yang bisa kita tuangkan di berbagai media yang bisa kita gunakan gitu ya. Karena untuk masa sekarang pemanfaatan teknologi ya, kemudahan-kemudahan yang terfasilitasi sekarang, sayang banget gitu kalau nggak kita manfaatin gitu ya. Nah ini teman-teman, mungkin untuk mengawali ya, jadi eh, banyak hal atau banyak ide yang bisa kita praktekkan ya, baik secara pribadi maupun secara komunitas. Apa kekurangan dan kelebihan ya, ketika kita punya komunitas sebetulnya itu bisa menjadi jalan akselerasi percepatannya lebih lebih bisa kita kontrol gitu ya teman-teman ya. Artinya effort secara pribadi mungkin dengan komunitas kita bisa bagi-bagi gitu ya teman-teman ya. Kita bisa bagi-bagi tugas lah gitu ya. Mungkin untuk pemahaman juga ya, ini sedikit-sedikit aja teman-teman. Yang intinya kita coba memanfaatkan sebuah komunitas gitu ya, baik di komunitas ya internal maupun memanfaatkan komunitas yang ingin bergabung gitu ya. Artinya di sini kita sama-sama belajar memanfaatkan media digital ya. Karena menurut saya masa sekarang sangat sangat disayangkan sekali gitu ketika medianya sudah tersedia, kita tidak bisa memanfaatkannya secara maksimal gitu ya. Karena ini aset jangka panjang teman-teman ya. Ini bisa kita kelebihan media digital itu bisa diakses untuk masa-masa yang akan datang gitu ya. Makanya harus dimulai dari sekarang gitu teman-teman. Sayang banget kalau nggak dimanfaatin. Dan ini juga bisa menjadi aset untuk
anak cucu kita juga ya, nggak hanya kita tapi di masa yang akan datang ini bisa menjadi aset untuk anak cucu kita teman-teman. Nah, beberapa program yang bisa kita coba manfaatkan dari komunitas gitu ya. Banyak hal teman-teman, mungkin sedikit-sedikit saja ya. Jadi saya intinya di sini nyoba menyempatkan waktu. Mudah-mudahan bisa setiap hari ya, nggak usah lama-lama lah ya. Mungkin materi-materinya juga akan lebih terperinci, tapi secara alurnya kita harus ngambil poin per poinnya satu persatu gitu teman-teman ya. Ini juga saya kan belum masuk ke intinya, artinya pengembangannya juga bisa kita olah lagi nanti ya. Dan di sini saya juga ada komunitas, apakah kalian juga nanti bisa masuk ke komunitas tersebut gitu ya. Intinya saya sudah bikin grup dan nama grupnya itu cari masalah gitu teman-teman. Buat yang baru mungkin ya tanda tanya gitu ya, maksudnya apa gitu. Nah, oke, sedikit penjelasan dari saya kenapa saya ngambil nama cari masalah teman-teman. Segala sesuatu berawal dari mana? Pada intinya segala sesuatu atau segala sehari-hari kita itu berawal dari masalah teman-teman, ya kan. Termasuk jual beli pun kita sebetulnya sedang mencari solusi dari berbagai masalah teman-teman. Keinginan saja itu bisa jadi salah satu masalah teman-teman buat kita ya kan. Uang ada, terus kemampuan untuk beli ada, tapi barangnya belum kita dapatkan, itu juga kan masalah juga teman-teman ya. Harus nyari, harus transaksi gitu kan. Itu sudah ada kemudahan, tapi di sisi lain masih ada masalah teman-teman, termasuk di dunia bisnis ya kan. Langkah demi langkah itu kan masalah teman-teman. Nah, di sini kita bukan, dalam tanda kutip ya, bukan cari masalah, bukan menambah masalah gitu teman-teman, tapi intinya kita memunculkan masalah dan bagaimana nanti kita bisa mencari solusi. Nah, dan ketika semakin banyak masalah yang terungkap, nah disinilah poin-poin yang bisa kita ambil. Kan intinya dari masalah itu kan solusi ya. Nah, disinilah poin-poin masalah itu terselesaikan teman-teman, sehingga termasuk kendala-kendala dalam usaha, kendala-kendala dalam dunia kerja gitu kan, selalu berhadapan dengan masalah teman-teman. Nah, di sini kita mencoba mencari solusi dari berbagai masalah yang kita bisa ambil dari masalah sehari-hari teman-teman. Nah, dari poin-poin ini juga tinggal kita nanti bagaimana caranya masalah itu kita konversi ke uang teman-teman, bisnis ya, ke cuan, ke apalagi ya kan, ujung-ujungnya ya ke uang gitu. Nah, di sini saya ngambil istilahnya ngambil jalurnya, yaitu ngambil dari jalan cari masalah gitu teman-teman. Masalah apa sih gitu? Contoh misalkan saya di sini bergerak di bidang perkayuan teman-teman, kerajinan ini saya juga sebetulnya lagi ada PR. Nah, itu kan masalah juga teman-teman, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah-masalah yang setiap hari kita hadapi gitu kan. Nah, kalau bergerak sendiri itu sulit teman-teman cari solusinya. Kalau ya mudah-mudahan dengan ada komunitas itu bisa kita selesaikan dengan cara bermusyawarah teman-teman, mencari solusi ya. Barangkali ya kita intinya mencari jalan bagaimana caranya supaya
setiap masalah yang kita hadapi itu bisa eh, menemukan titik terang ya, ada jalannya, ada solusinya. Makanya sebuah bisnis itu bisa berkembang, bisa bertumbuh karena dia bisa menemukan solusi dari berbagai masalah, teman-teman. Semakin banyak masalah yang ditemukan dalam sebuah bisnis, semakin berkembang itu ya, teman-teman. Seperti itulah kurang lebih gambarannya. Oke, mungkin sekian dulu teman-teman. Tapi intinya saya coba di sini sharing ya. Teman-teman nanti bisa berbagi juga ya. Adapun ide-ide terus seperti ini teman-teman ya. Kalian bisa praktek seperti saya. Gunakan media digital sebagai aset jangka panjang. Nah, ini triknya mungkin nanti ya satu-satu, makanya saya coba utarakan di sini. Buat kalian yang sudah terbiasa atau udah ya, intinya pemanfaatan medsos teman-teman ya. Ada YouTube, ada IG, ada Facebook, ada TikTok, ada apalagi lah di sana. Terus ini bisa kita jadikan sebagai media untuk apa, perkembangan apa istilahnya, usaha-usaha kita di masa yang akan datang, teman-teman. Nah, saya coba gunakan YouTube untuk dokumentasi aja lah, teman-teman ya. Karena ini kan mudah. Kalau YouTube kan long term gitu ya, nggak short gitu. Ini kita manfaatkan dan bisa diakses juga untuk yang lain gitu. Jadi kita manfaatkan YouTube untuk dokumentasi ya, sehingga kalau di HP kan nanti kalau di HP kan kita sendiri yang tahu ya. Kalau di YouTube itu bisa diakses sama yang lain gitulah, teman-teman. Intinya seperti itulah. Nanti secara bertahap. Itu saja mungkin dari saya, teman-teman. Kita lanjut besok ya. Sedikit-sedikit kita coba, mudah-mudahan ini teman-teman bisa paham ya. Ya, sedikit-sedikit teman-teman, kita coba setiap hari, teman-teman ya. Adapun nanti misalkan ada kita coba berupa konten, ya mungkin medianya juga akan berbeda, teman-teman. Seperti itu saja. Karena terkadang ide itu muncul nggak terrealisasikan pada saat itu juga, teman-teman ya. Nah, di saat kita seperti ini misalkan ya, ingin mengutarakan sebuah ide-ide gagasan yang terbersit di pikiran gitu, harus ditransformasikan dulu ke media, teman-teman ya. Nah, mungkin sedikit-sedikit saja dulu, teman-teman, seperti itu. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.